بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Oke, assalamualaikum anak-anak Ustazah. Hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Khadijah. Semoga hari ini kalian selalu sehat. Oke? Langsung saja. Kemarin kita sudah belajar tentang menemukan 6 aspek, ya kan? Menemukan 6 aspek itu apa saja kemarin itu ya? Ada apa, ada siapa, ada kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, hari ini kita masih berhubungan dengan itu, yaitu tentang mengklasifikasi informasi yang disajikan dalam buku. Ustazah, maksudnya apa sih? Untuk apa mengklasifikasi gitu? Nah, gunanya untuk memudahkan mengingat dan memahami isi buku. Nah, dengan cara itu makanya kita akan belajar. Oke? Habis ini Ustazah akan jelaskan. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia, yaitu dengan tema mengklasifikasi informasi yang disajikan dalam buku. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan minggu lalu, yaitu tentang, ada yang masih ingat minggu kemarin? Oke, benar sayang, yaitu tentang 6 aspek kata tanya. Apa aja 6 aspek itu? Ada yang masih ingat? Betul sekali, yaitu aspek apa, aspek siapa, aspek kapan, aspek di mana, aspek mengapa, dan terakhir aspek bagaimana. Nah, hari ini kita akan belajar kembali 6 aspek itu, masih berhubungan dengan 6 aspek itu, yaitu apa tadi, tentang apa? Iya, mengklasifikasi informasi yang disajikan dalam buku. Nah, anak-anak, tema ini bertujuan untuk memudahkan, mengingat, dan memahami isi suatu buku yang kalian baca. Kalian bisa mengklasifikasikan informasi dari isi buku ke dalam 6 aspek tadi, ya. Nah, supaya lebih paham lagi, Ustazah akan langsung jelaskan lewat teks cerita ya. Di sini Ustazah udah tuliskan cerita tentang ensiklopedia permainan tradisional anak-anak Indonesia. Ustazah bacain ya, Nak ya. Oke, menjelaskan lebih dari 60 permainan tradisional seru dan menantang yang ada di Indonesia. Misalnya, ada permainan Martedes dari Simalungun, Sumatera Utara, dan permainan Tok Asyadari dari Papua. Tok Asyadari adalah permainan melempar tombak ke arah rotan berbentuk lingkaran yang digelindingkan. Nah, anak-anak, coba kalian bayangkan sulitnya melempar tombak apabila sasarannya terus bergerak, ya kan? Permainan tradisional ini benar-benar melatih ketangkasan, kecermatan, serta konsentrasi. Nah, permainan-permainan tradisional dalam buku ini dijelaskan secara lengkap, mulai dari cara bermain, alat yang digunakan, hingga manfaat yang bisa didapat ketika memainkan permainan tradisional ini. Selain itu, setiap halaman juga dilengkapi ilustrasi berwarna yang sehingga sangat mudah dipahami. Oke. Dan di sini juga ada 2 saudara yang menjadi tokoh dalam buku ini, yaitu Satya dan Dita.
Nah, kita bahas yuk. Anak-anak, dari cerita kita bisa mengklasifikasikan informasi dari buku tersebut. Yang pertama, kita ingin mengetahui apa yang dijelaskan dalam buku tersebut. Nah, aspek apa yang kita gunakan? Ya, betul. Kita menggunakan aspek tanya apa. Contoh pertanyaannya, apa yang dijelaskan dalam buku tersebut? Jawabannya adalah permainan. Iya, permainan tradisional Indonesia. Oke, kemudian contoh berikutnya, kita ingin tahu siapa tokoh dalam buku tersebut menggunakan kata tanya apa ya? Kalau ingin tahu siapa tokohnya, betul, kita menggunakan kata tanya siapa. Siapa tokoh yang memudahkan pembaca memahami isi buku tersebut? Siapa nak jawabannya? Oke, jawabannya adalah Satya dan Dita. Nah, jadi ada dua aspek yang dapat kita gunakan dalam cerita di atas, yaitu aspek apa dan siapa. Oke, sudah belajar? Ustazah doakan semoga nanti ketika mengerjakan tugas kalian mengerjakannya dengan mudah. Insya Allah anak-anak kelas 5 itu selain soleh-soleha, pintar-pintar dan cerdas-cerdas. Oke, terus semangat dalam ibadah, terus semangat dalam mengerjakan tugas dari ustaz-ustaz dari sekolah. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.